Dengki penyebab hidup tidak bahagia. 1 Samuel 18 ayat 8-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jemaat yang terkasih, Finlandia adalah negara Eropa Utara yang dikenal dengan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur yang baik. Wilayahnya kecil, namun dianggap sebagai negara maju dengan berbagai fasilitasnya yang diberikan untuk warganya. Namun, kebahagiaan masyarakat juga dipengaruhi oleh kebudayaan dan perilaku yang dijunjung dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ada kalimat terkenal dari seorang penyair Finlandia yang berbunyi Kel oni on si onen katekon. Diterjemahkan secara kasar, pepatah ini berarti jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaan kita. Orang Finlandia benar-benar memperhatikan hal ini, terutama jika menyangkut hal-hal materi dan tampilan kekayaan secara terbuka. Hal yang bisa kita pelajari adalah sebaiknya kita fokus pada apa yang membuat bahagia, bukan hanya mengejar kesuksesan. Langkah pertama menuju kebahagiaan sejati adalah menetapkan standar sendiri, alih-alih membandingkan diri dengan orang lain. Jemaat terkasih, ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh orang Finlandia dalam rangka mewujudkan hidup yang bahagia. Tidak membandingkan diri dengan orang lain, tidak mengabaikan manfaat alam, dan tidak merusak lingkaran kepercayaan komunitas. Jika ketiga hal itu tidak dilakukan, maka akan terwujud kebahagiaan. Tidak membandingkan diri dengan orang lain berarti bersyukur atas keberadaan kita masing-masing, menyadari bahwa setiap orang mempunyai sesuatu yang berbeda-beda, menyadari bahwa Tuhan telah memberikan terbaik dalam hidup kita. Membandingkan diri dengan orang lain justru akan menimbulkan sikap iri yang merusak kehidupan kita, yang akhirnya akan menjadikan hidup kita tidak bahagia. Bahagia itu tidak tergantung pada segala yang ada di luar. Kebahagiaan itu tergantung pada sikap hati kita sendiri terhadap kehidupan ini. Jika kita fokus pada keberadaan kita dengan syukur, maka terciptalah kebahagiaan. Jemaat terkasih, ketika Daud pulang dari peperangan dan berhasil memenangi peperangan itu, Daud dielu-elukan banyak orang. Saul iri dengan Daud yang menerima sambutan luar biasa. Sikap dengki itu menggerogoti dirinya hingga kemudian dia berniat dan melakukan kejahatan terhadap Daud. Seharusnya Saul tidak perlu iri, justru harus bangga dan bahagia melihat kehebatan Daud yang membawa kejayaan kerajaan Israel yang saat itu di bawah pemerintahan Raja Saul. Karena iri dengki, Saul tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan. Jemaat terkasih, kita semua tentu ingin hidup tentram dan bahagia. Salah satu kiat yang sebaiknya kita lakukan adalah menerima yang ada pada kita dengan syukur, menikmati apa yang ada pada kita tanpa membanding-bandingkan dengan hidup orang lain. Setiap orang mempunyai kebahagiaan sendiri dan pergumulan sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain akan menimbulkan iri dengki dan menguras tenaga positif. Hidup menjadi murung dan marah yang akhirnya jauh dari kebahagiaan. Mari kita menghitung berkat Tuhan bagi diri masing-masing. Tidak perlu menghitung berkat orang lain. Bahagia itu adalah hati yang tenang,
tentram, jauh dari iri dengki. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat bersyukur, tidak membandingkan berkat diri dengan berkat orang lain, karena disitulah kami justru tidak bisa merasakan kebahagiaan. Berikan kami kekuatan untuk dapat menerima keberadaan kami dengan syukur. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.